Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilda Sasongko. Saya dari Sistem Informasi 2018. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu tentang sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak atau sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, serta perangkat lunak software, dan juga digunakan sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Nah, selanjutnya juga, tanpa adanya sistem operasi, maka klien tidak bisa menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer mereka, kecuali itu program booting. Sistem operasi memiliki penjadwalan sistematis, mencakup perhitungan pemakaian memori, penyimpanan data, pengerasan data, serta sumber daya yang lainnya. Beberapa tugas atau task di atas harus dilakukan oleh perangkat lunak software. Namun dengan adanya sistem operasi atau OS ini adalah operating system, maka software ini tidak perlu menjalankan task tersebut. Bagian OS yang nantinya akan menjalankan tes ini tersebut dikenal sebagai kernel. Nah, apa saja sih bagian-bagian yang ada di sistem operasi itu? Sistem operasi, secara umum, sistem operasi terdiri dari beberapa bagian, antara lain. Di sini ada 5 bagian, yaitu ada mekanisme boot, kernel, Orman internal atau shell, pustaka-pustaka, dan driver. Mekanisme boot yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada dalam komputer. Nah, untuk kernel sendiri itu merupakan inti dari suatu sistem operasi. Command interpreter atau shell berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Pustaka-pustaka penyedia pengumpulan berbagai fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Kemudian yang terakhir itu ada driver yang berfungsi untuk bisa menghubungkan hardware dengan hardware eksternal, biasanya dengan misalnya kayak dari sistem operasi ini nanti menjalankan tentang hardware eksternal kayak fingerprint, dan untuk kamera untuk yang zaman dulu itu ada keyboard fisik untuk di handphone. Nah, macam-macam sistem ini bukan simulasi, tapi sistem operasi. Nah, sistem operasi itu yang paling banyak digunakan saat ini adalah Windows, Mac OS, Macintosh Operating System yang biasanya ada di produk Apple, terus Linux, dan Garuda OS. Garuda OS ini merupakan OS yang salah satunya buatan dari Indonesia, satu juga ada Solaris. Nah, sistem operasi sendiri ini memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, sistem operasi ini pertama kali muncul itu pada tahun 1945. Nah, itu tuh disebut dengan generasi pertama, yang merupakan awal dari perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung itu terbatas, dan manusia itu sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi struktur yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, setelah di tahun 1955 itu ditemukanlah generasi kedua yang memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan pada suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer sebelum dilengkapi sistem operasi, tetapi berupa fungsi sistem operasi yang telah ada, yaitu FMS dan IBYS. Nah, selanjutnya pada tahun 1965 muncullah generasi ketiga untuk menggantikan generasi kedua. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif yang berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan juga multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Nah, selanjutnya ada generasi keempat, yaitu pasca tahun 1990-an. Sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga dinyamankan dengan GUI, yaitu Graphic User Interface, yaitu antar muka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi terbesar, di mana komputasi tidak lagi berpusat pada satu titik, tetapi banyak dipecah dalam banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, apa sih tujuan kita itu untuk mengetahui apa aja sistem informasi yang ada, yaitu supaya kita bisa merancang sendiri dan juga memodifikasi sistem yang sudah ada sesuai dengan keperluan kita. Terus juga supaya bisa memilih alternatif dari sistem operasi yang digunakan, serta memaksimalkan pemakaian sistem operasi supaya konsep serta teknik sistem operasi bisa diterapkan di dalam aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya gini, misalnya kita menggunakan Android, biasanya kan sekarang juga banyak yang, misalkan Android itu kan sudah tersedia ROM-ROM tertentu untuk berbagai macam merek, tapi biasanya masyarakat itu biasanya melakukan root atau juga biasanya menggunakan custom ROM segala macam. Nah, juga di sini dituliskan untuk supaya bisa memilih alternatif dari sistem operasi yang digunakan. Misalnya kita kayak beberapa aplikasi kita membicarakan soal Android dan
iPhone ya, OS iPhone. Nah, di sini biasanya aplikasi itu akan lebih maksimal ke sistem dari macOS. Kenapa? Karena sistem dari mereka itu sangat stabil dan tidak banyak jenisnya untuk dari device yang dikeluarkan. Jadi beberapa aplikasi akan menjadi lebih stabil di sistem operasi punya Apple. Nah, apa sih fungsi dari sistem informasi ini? Sistem operasi mempunyai beberapa fungsi vital dalam komputer. Berikut adalah salah satunya, yaitu Resource Manager, merupakan pengelolaan sumber daya sekaligus menghasilkan sebagai contoh, itu ada CPU, memori, disk drive, dan perangkat lainnya. Terus ada koordinator, mengkoordinasi sekaligus menyediakan fasilitas sehingga kegiatan yang kompleks bisa diatur secara tepat dan dapat dibaca secara berurutan. Interface, yaitu tatap muka. Biasanya itu interface, semakin bagus interface, itu akan semakin memanjakan para penggunanya. Sebagai media perantara antara user dengan hardware atau perangkat keras yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah untuk dipahami serta bersahabat. Nah, selanjutnya ada Guardian, yaitu menyediakan akses kontrol serta tugasnya untuk melindungi file sekaligus mengawasi data dan juga program. Itu ada Optimizer, merupakan menjadwalkan masukan input dilakukan oleh user, proses komputasi pengaksesan basis data, serta penggunaan. Itu ada selanjutnya ada Gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan hak akses user dalam mengendalikan yang berhak untuk masuk dalam sistem. Selanjutnya ada Akuntan, berfungsi sebagai mengatur waktu CPU, pemakaian memori, pemanggilan .io, itu input-output, disk storage, serta waktu koneksi terminal. Selanjutnya ada server, berfungsi untuk melayani user komputer, pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya, sebagai contoh CPU, memori, disk drive, dan perangkat lainnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari sistem informasi? Nah, berdasarkan jumlah user serta program yang dijalankan, sistem operasi dibagi menjadi jenis. Yang pertama itu ada single user atau single tasking, yaitu satu komputer dipakai oleh satu user serta menjalankan satu program dalam satu waktu. Selanjutnya ada multi user atau single tasking. Selanjutnya single tasking, satu komputer dapat dipakai banyak user serta masing-masing user bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Selanjutnya ada single user atau multitasking, yaitu satu komputer dapat dipakai untuk satu user serta bisa menjalankan banyak program pada suatu waktu. Yang keempat ada multi user atau multitasking, yaitu satu komputer dapat dipakai oleh banyak user. Nah, tipe-tipe operasi jaringan ada jenis-jenisnya. Sekarang itu ada tipe-tipe dari OS, itu operating system, yaitu sistem operasi. Yang pertama ada standalone. Standalone itu adalah bertugas dalam komputer desktop maupun perangkat komputer bergerak. Beberapa sistem dari operasi ini juga dikenal sebagai sistem operasi advanced, sebab OS bisa bekerjasama dengan sistem operasi jaringan. OS ini bisa bekerjasama dengan jaringan maupun tanpa jaringan sekalipun, karena pada dasarnya OS standalone disertakan dengan kemampuan terhadap jaringan, sehingga memberikan user untuk membuat satu jaringan. Selanjutnya itu ada jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan sebuah operasi yang dibikin secara khusus guna mendukung sebuah jaringan, atau pada umum OS ini adalah satu server dalam satu jaringan komputer. Yang ketiga ada embedded. Sistem operasi embedded pada umumnya dalam komputer mini seperti smartphone, OS ditanam pada chip ROM pada komputer mini. Selanjutnya ada Live CD. Sistem operasi Live CD adalah sebuah sistem yang disediakan dengan menggunakan CD-ROM atau tanpa OS yang disimpan dalam hard disk. Nah, untuk tujuan khususnya ini, sistem operasi ini dibutuhkan untuk suatu tujuan dari skala kecil hingga skala operasi dengan skala yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.